Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Minardi atau Pak Min dalam belajar fisika. Adik-adik sekalian, jadi kesempatan kali ini kita akan bahas khusus tentang contoh-contoh soal berkaitan dengan alat ukur, yaitu jangka sorong, mikrometer, serta akan kita bahas tentang konsep angka penting. Oke adik-adik sekalian, selamat mengikuti. Kita kembali ke contoh yang kemarin sudah kita berikan. Ini saya kirimkan di tugas kemarin. Nah, ini tugasnya. Ini salah satunya. Contoh yang pertama yaitu tentang jangka sorong. Oke ya, ini kita bahas ya. Oke, kita bahas. Nah, ini contohnya. Berapakah hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jangka sorong di bawah? Ini gambar jangka sorongnya. Karena ini kecil, maka kita zoom. Hasilnya ini hasilnya ya. Nah, adik-adik sekalian, di dalam membahas atau di dalam memahami tentang soal tentang jangka sorong, ini kita lihat, nanti jawabannya kita tuliskan di sini. Kita lihat nih. Kita lihat ya. Nah, untuk cara membacanya, yang kita pakai adalah yang bawah nih. Kalau yang atas ini dalam inci. Nah, ini kita untuk orang Indonesia khususnya, ini kita tidak usah, kita fokus saja yang menggunakan sentimeter ya. Jadi ini adalah hasil perbesaran dari ini. Nah, ini adalah skala utama, sedangkan yang di bawahnya ini, yang di sini, ini saya tulis ke sini ya. Ini skala nonius. Ya, begitu teman-teman. Jadi yang harus kita perhatikan adalah ini pada skala utama. Ini skala utamanya ya. Kalau di sini berarti saya tuliskan pakai warna ini saja. Yang di sini ini adalah skala utama. Sedangkan di sini ini ada skala nonius. Oke ya. Nah, yang harus kita perhatikan itu ini angka 0 pada skala nonius. Ini posisinya di skala berapa, di angka berapa pada skala utama. Kalau kita lihat, ini kan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, artinya sampai di sini berarti 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan lain sebagainya. Ya, dan seterusnya. Lalu angka 0-nya ini, angka 0 pada skala nonius itu sebagai patokannya. Ya, kita lihat nih. Angka 0 ini ya, angka 0 di sini, skala 0 pada skala nonius itu sudah melewati angka 1 pada skala utama. Bahkan udah masuk ke strip ini 1 ya, ini lebihnya 1. Ini 1 mili nih berarti. Ya, ini 1 strip ini 1 mili. Ya, 1 strip ini 1 mili. Berarti ini adalah mili ke-1, mili ke-2, mili ke-3, mili ke-4, mili ke-5 di tengah ini, mili ke-6, mili ke-7, mili ke-8, mili ke-9, baru angka 2 cm. Nah, di sini angka 0 pada skala nonius sudah melewati angka 1 lebih 1 mili. Tetapi belum mencapai 2 mili. Nah, berarti pada skala utama kita tuliskan itu hasil pengukurannya adalah 1 ya, 1 cm. Ya, 1,1 cm. Ya. Ini karena sudah 1 cm melebihi 1, maka 1,1 cm. Sedangkan pada skala nonius kita cari yang membentuk garis lurus. Ya.
Yang membentuk garis lurus di sini itu adalah ini. Saya kasih warna merah. Yang membentuk garis lurus adalah skala ketujuh. Nih. Nah, itu. Skala ketujuh. Ini bentuk garis lurus. Ini kalau kita zoom maka angka 6 nanti tidak garis lurus ya. Tapi yang garis lurus adalah yang ketujuh. Maka di sini lebihnya berarti 0,07. Sehingga membacanya adalah, ini kita jumlahkan ya, hasilnya 1,17 cm. Nah, itu adik-adik sekalian, sehingga di sini kita tuliskan bahwa hasil pembacaan skalanya adalah 1,17 cm. Ini ya, cm. Ini adik-adik sekalian untuk materi atau contoh soal pertama tentang jangka sorong. Oke, bisa dipahami ya. Sekali lagi patokannya adalah dia angka 0. Oke, nanti akan kita bahas di contoh kedua. Biar lebih mantap lagi, biar lebih paham lagi. Oke ya, bisa dimengerti ya? Oke, lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua. Nah, ini contoh kedua, masih jangka sorong ya. Masih jangka sorong. Maka masih sama caranya seperti tadi. Ya, ini adalah hasil perbesaran dari yang di sini. Ini kecil, maka diperbesar menjadi yang di sini. Oke, soalnya nggak ter-record. Nah, di situ ya, soalnya kerekam ya. Oke. Baik ya. Sekarang kita lihat bahwa patokannya tadi selalu kita ke angka 0 yang di sini. Nah, di sini nih. Ini kita lihat garis pada skala 0, garis pada angka 0 di skala nonius ini. Sekali lagi, ini nonius. Selalu jangan lupa ya. Maka kita lihat garisnya atau skala ini sudah melampaui angka 2, tapi belum mencapai 3. Melampauinya jauh, sudah melewati mili ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi tidak sampai 7. Maka kita tuliskan hasil pengukurannya atau hasil pembacaan skalanya, berarti ini 2 sudah terlampaui ya, 3 nggak nyampe, berarti 2 lebih. 2 berarti 2, lebihnya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebihnya 6 mili. 6 milinya nggak 6 mili tepat, karena dia sudah geser nih. Angka 0 ini, garis ke 0 ini melewati garis mili ke 6, tapi belum mencapai mili ke 7. Sekarang kita cari mana yang membentuk garis lurus ya, yang membentuk garis lurus dengan skala utama. Mana nih? Ayo bareng-bareng, mana? Ini ya. Ini membentuk ke paling lurus nih. Kelima. Ya. Oke, saya kasih tanda apa nih? Ganti warna ya, hijau ya. Hijau, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini ya. Jadi warna hijau ini saya kasih warna hijau. Ini membentuk garis lurus. Remeng-remeng ya, malah justru nggak jelas nih. Ya, tapi inilah jadi garis hijau ini garis yang lurus segaris atau berhimpit dengan skala utama itu adalah yang skala kelima tadi. Ya ini. Berarti ini yang membentuk ke paling lurus dengan atasnya. Nah, ya, jadi inilah lebihnya. Sehingga berapa dia? Angka 5. Maka di sini 0,05. Atau langsung saja biar kita nggak ribet, berarti 2,65. Ini sudah cm. Nah, itu
Jadi hasil pembacaannya pada jangka sorong ini adalah 2,65. Kalau yang berhimpit nanti angka 8 berarti 2,68. Kalau yang berhimpit angka 1 berarti 2,61. Itu caranya. Jadi nggak perlu pakai penjumlahan, langsung ditulis di sini saja bisa. Oke ya, para siswa sekalian, terutama adik-adik kelas 10 yang sekarang ini sedang belajar jangka sorong. Oke, kita lanjut. Berarti terus kita tulis di sini nih hasilnya nih 2,65. Nah, itu tentang contoh soal jangka sorong. Contoh soal yang kedua, ya. Oke, next untuk contoh soal yang ketiga, yaitu tentang mikrometerskop. Nah, mikrometerskop. Bagaimana cara membaca mikrometerskop? Ya, ingat kembali, mikrometerskop adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang sangat tipis, misalnya kertas, misalkan benang, berapa diameter benang, berapa tebalnya selembar kertas, berapa tebal diameter rambut kita. Ya, kita coba sekali-kali ngambil rambut kita ambil sehelai saja, kemudian kita ukur berapa ketebalan rambut kita atau diameter rambut kita, apakah sama dengan punya teman kita. Itu nanti akan kita bisa ukur dengan mikrometerskop. Nah, sekarang contoh soalnya. Di sini contoh soalnya. Mana nih kalimatnya kok nggak muncul? Nah, berapakah hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh mikrometerskop di bawah? Nah, berarti ini mikrometerskopnya. Ya, ini yang harus kita baca. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kita pahami bareng-bareng. Oke. Jadi pada mikrometerskop juga ada apa namanya ini? Ini skala utama. Skala utama. Ya. Skala utama. Ini pada badannya. Ya. Skala utama itu dibuat di badan mikrometerskop. Satu celah ini, jarak satu strip dengan strip yang di atas itu 1 mm. Ya, jarak antara satu goresan dengan goresan berikutnya yang di atas badan itu adalah 1 mm. Nih. Sedangkan ini jarak satu strip dengan strip di bawah itu 0,5 mm. Jadi kalau ini kita buat, nah itu. Ini jaraknya 0,5 mm. Ya. Berarti jarak dari sini dari 0 ke 5 mm. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 mili. Ya. Ini di zoom sehingga tampak besar. Bukan berarti ini masuk segini 5 mili, jangan begitu. Ini karena gambar dibuat besar agar kita mudah membaca. Kalau alat aslinya itu jaraknya sangat rapat. Kalau kita ingat kembali kemarin, jaraknya itu pasti sangat rapat. Nah, ini saya ambilkan kembali alatnya. Kalian bisa lihat di sini. Ya, di sini itu jaraknya sangat rapat. Maka kita tidak mungkin contohnya langsung ini kita foto, nggak mungkin. Maka kita pakai contoh yang mudah dibaca saja. Itu ya para siswa. Oke, kita lanjut. Jadi saya mana tadi, mana pena saya mana? Nah, ini dia. Kita lihat nih, ini 5. Yang kita patokannya selalu yang membentuk garis lurus di sini. Jadi kini sedikit agak berbeda dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong itu adalah yang kita lihat skala ke 0 pada noniusnya. Ini skala putar. Itu berarti skala nonius. Skala nonius. Ini yang skrupnya ya, yang berputar. Jumlah skalanya nanti ada 50 ya, ada 50. Cuman di sini kita contohnya seperti ini saja. Nah, oke, ini 5. Yang kita perhatikan selalu yang membentuk garis lurus ini. Ya, membentuk garis lurus. Perhatikan, ini pada skrupnya sudah melampaui
mili ke-7. Ini kan mili ke-5, 6, 7. Nah, mili ke-7 berarti hasilnya 7 mili. Jangan merah ya. Saya ganti warna biru. Biru. 7 lebih. Lebihnya berapa? Lebihnya berapa? Kita lihat lebihnya. Ini lebihnya yang tampak di skala ini. Ngitungnya dari bawah bukan dari atas ya, karena ini berputarnya ini. Berarti lebihnya berapa? 10, 11, 12. Berarti 7,212. Nah, 7,12 mm ya. Jadi hasil pembacaan ini, hasil pembacaannya ini yang kita lihat adalah 7,12 mm. Nah, seperti itu ya. Itu sangat mudah. Jadi cara membacanya langsung saja di yang membentuk garis lurus. Nah, ini sangat mudah nih. Nah, ya, untuk mikrometerskop caranya seperti itu ya, satuannya milimeter. Oke, paham ya? Mudah ya. Baiklah, sekarang kita lanjut contoh soal keempat tentang angka penting ya, tentang angka penting. Oke, lanjut angka penting. Nah, ini contohnya. Contoh tentang angka penting. Oke ya. Nah, oke, saya zoom sedikit. Nah, biar kelihatan. Saya geser. Ini masih angka penting ya. Oke. Nah, ini tentukan banyaknya angka penting pada hasil-hasil pengukuran berikut. Yang pertama, 32,45. Berapa angka pentingnya? Nih, ingat kembali bahwa tentang konsep angka penting, bahwa semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ini 32, 32, 45, tidak ada angka 0, berarti angka penting. Maka jumlah angka pentingnya berarti ada 4 angka penting ya. Kemudian yang B, 8,0006 kg. Berapa angka penting? Ingat aturan berikutnya, bahwa angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 ya, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Ini angka 6 bukan 0, 8 bukan 0, 00 ini terletak di antara angka bukan 0, berarti dianggap penting. Sehingga jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini ada 5 angka penting. Nah, mudah kan? Lalu yang C, 0,00075. 0,00075. Nah, pakai aturan berikutnya, bahwa angka 0 di depan tanda desimal ya, angka 0 di depan angka bukan 0, baik di sebelah kanan, sebelah kiri desimal maupun di sebelah kanan tanda desimal, bukan angka penting ya. Berarti 0 di sini 1, 2, 3, 4 itu karena letaknya di depan angka atau di depan angka bukan 0, maka dia bukan angka penting. Sehingga di sini jumlah angka pentingnya hanya 1, 2, 7 dan 5 saja ini. Maka di sini ada 2 angka penting. Nah, itu ya. Oke, yang terakhir, yang ke D. Ini prinsipnya sama, bahwa angka 0 di depan angka bukan 0, baik di sebelah kiri desimal maupun di sebelah kanan tanda desimal, maka dia bukan angka penting. Sehingga di sini 2 saja. Nah, ini angka 0 di sini adalah di sebelah kanan angka bukan 0. Sehingga di sini
hanya ada 2 angka penting. Oke, selanjutnya terakhir contoh soal kelima. Gunarto adalah seorang karyawan bagian gudang. Dia melakukan pengukuran setumpuk kertas menggunakan mikrometerskop. Meskipun setumpuk tapi tidak terlalu tebal barangkali ya, karena alat ukurnya adalah mikrometerskop. Pokoknya ada beberapa aja kertas yang ditumpuk berarti maksudnya. Jadi skala utama alat tersebut menunjukkan angka 4. Angka 4. 4-nya ini berarti 4 mm. Sedangkan skala nulisnya menunjukkan angka 37. Maka berapakah tebal kertas tersebut? Berarti tebalnya 4,37. Satuannya milimeter. Tuh. Walaupun tadi dikatakan setumpuk kertas, ya, setumpuk kertas, ternyata tebalnya hanya segini. Satuannya tidak boleh lupa. Maka setumpuk kertas itu ternyata tebalnya hanya 4,37 mm. Itu ya para siswa sekalian tentang materi kita alat ukur dan angka penting ya. Mudah-mudahan bisa menjawab kebingungan kalian berkaitan dengan ketika harus menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan alat ukur, khususnya jangka sorong dan mikrometerskop. Itu dulu para siswa sekalian. Ini ganggu nih. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham tentang materi alat ukur dan angka penting. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.